di sini saya akan menjelaskan rumus yang ada pada gerak parabola. Yaitu di sini Y, sudut Y, yang di sini sudut X, ada alfa, terus kecepatan awalnya itu ditandai dengan V0, di mana kita bisa lihat dari sumbu X, di mana pada sumbu X itu gerak parabolanya horizontal yang merupakan GLB. Di sumbu X diketahui hanya ada satu rumus, yaitu X sama dengan V0X kali T. Sedangkan di sumbu Y ada 3 rumus, yaitu VY sama dengan V0Y, Y min Y0 sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y, di mana delta Y ini itu selisih tinggi akhir dikurang dengan tinggi awalnya. Pada sumbu X kecepatannya sama, sedangkan pada sumbu Y kecepatannya berubah-ubah. Kita menentukan nilai FOY dan FOX-nya dari sudut titik berikut ini. Misalkan sini titik 0, titik B, titik P, dan titik A. Diketahui di titik 0 ini ada sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awalnya V0 dengan sudut alfa terhadap sumbu X. Diprostitusikan V0-nya terhadap sumbu X menjadi F0X dan diprostitusikan terhadap sumbu Y menjadi V0Y. Kemudian kita amati di titik 0. Secara vektornya nilai di titik 0 V0 X sama dengan V0 dikali cos alfa. Sedangkan untuk mencari V0Y, kecepatan awal pada sumbu Y yaitu V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Kemudian pada titik B, setelah benda sampai di titik B, maka vektor kecepatannya, kan ini titik B, kecepatannya FB. Kemudian kan dikarenakan masih miring, kita prostitusikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Karena ini di sumbu X nilai GLB-nya, maka di titik manapun kecepatannya artinya sama. Jadi di sini itu nilainya FOX, sedangkan yang di sini FOY. Kemudian kita bisa melanjutkan ke titik P. Di titik puncak atau titik P, kita bisa mencari variabel-variabel baru, atau pada titik P nantinya kecepatan ke arah sumbu Y-nya selalu 0. Artinya VY sama dengan 0. Maka kecepatan di sumbu P-nya, yaitu VP sama dengan V0X. Artinya VY-nya sama dengan 0, VP-nya sama dengan V0X. Pada titik P kita bisa mencari nilai waktu. Kita ketahui bahwa pada titik P bisa memasukkan persamaan GLBB yang pertama, yaitu VY sama dengan V0Y min GT. Jadi di sini kita bisa mencari nilai waktunya terlebih dahulu. Kemudian di titik P diketahui kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu kan sama dengan 0. Jadi dituliskan 0 sama dengan V0Y min
GT. GT-nya pindah ruas jadi GT sama dengan F0Y titik puncak sama dengan F0Y dibagi gravitasinya atau sama dengan V0 kali sin alfa dibagi gravitasinya. Kemudian mencari tinggi maksimumnya, yaitu mencari nilai Hmax. Jadi kita ambil persamaan yang di GLBB yang ketiga, yaitu VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y. Pada titik puncak nilai FY-nya sama dengan 0, maka kita tulis 0 sama dengan F0Y kuadrat min 2G dikali delta Y. Delta Y itu adalah selisih akhir dengan selisih awal, maka delta Y-nya itu kita tulis 0 sama dengan V0Y kuadrat kurang 2G. Kan tadi deltanya itu selisih akhirnya, yaitu jadinya Hmax dalam kurung Hmax. Kemudian titik tinggi awalnya tadi itu sama dengan 0 dikurang 0. Kemudian min 2G-nya itu pindah ruas menjadi 2G Hmax sama dengan F V0Y kuadrat. Maka didapat Hmax sama dengan, kan V0Y kuadrat itu dikali dengan sin alfa menjadi hasilnya yaitu V0 kuadrat dikali sin alfa per 2G. Nah, ini nilai Hmax atau nilai tinggi maksimum pada saat bola mencapai ke titik puncak. Mencari nilai Hmax-nya, kita ambil persamaan di GLBB yang ketiga, yaitu rumusnya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y. Tadi kan pada titik puncak itu VY nilainya 0. Maka kita tulis 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2G dikali delta Y. Delta Y itu kan selisih tinggi akhir dan tinggi awal. Maka min 2G, maka 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2G Hmax dikurang 0 tinggi awalnya. Pindah ruas min 2G Hmax, pindah ruas 2G Hmax sama dengan V0Y kuadrat. V0Y kuadrat kita substitusikan menjadi Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat X per 2G gravitasinya. Lalu kita lanjutkan ke titik 0. Titik 0 V0X sama dengan V0 kali cos alfa. V0Y sama dengan V0 kali sin X. Di titik A jatuhnya bola, maka diketahui di titik 0 dan titik A sama-sama di tanah. Karena sama-sama di tanah, maka tinggi akhirnya sama dengan 0. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Y sama dengan Y min Y0 sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Tadi kan tinggi akhirnya dan tinggi awalnya sama-sama 0, maka kita tuliskan 0 min 0 sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Maka min setengah GT kuadratnya itu kita pindahkan ruas menjadi setengah GT
T kuadrat sama dengan V0 sin alfa T kali T. Jadi T sama dengan T ini kan sama-sama mempunyai sisi kanan dan sisi kiri mempunyai sisi T. Jadi kita coret 1. T. Jadi 2 V0 dikali sin alfa per G. Gravitasinya. Cari tinggi maksimumnya dengan cara yaitu X sama dengan V0X dikali T. X max sama dengan V0X nya kita substitusikan menjadi V0 kali V0 cos alfa kali T nya tadi kan TA nya tadi 2 V0 kali sin alfa per gravitasi. K di sini kan ada cos alfa 2 kita substitusikan dengan sin alfa. Jadi X max sama dengan V0-nya kan ada 2, jadinya V0 kuadrat kali sin 2 alfa per gravitasi. Selesai.